Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustamiin tema sejarah, pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan pembahasan kami di video sebelumnya, yakni riwayat hidup Nabi Muhammad setelah diutus menjadi Rasul. Berikut ulasan selengkapnya. Pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, beberapa kilometer di utara Mekah, tepatnya di Gua Hiro, malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu Allah yang pertama. Pada saat itu usia Nabi menjelang 40 tahun, setelah 2 tahun lamanya akhirnya turunlah wahyu kedua. Pada wahyu kedua Nabi diperintahkan untuk menyeru manusia kepada satu agama. Dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW, terdapat 2 fase, yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Pertama, di sini kami bahas terlebih dahulu fase Makkah. Pada fase ini, pertama-tama Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Beliau menyampaikan risalahnya kepada anggota keluarganya, kerabatnya, dan sahabatnya. Dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, ada beberapa orang beriman terhadap apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Misalnya, Khadijah yang merupakan istri beliau sendiri. Kemudian ada juga dari golongan pemuda yaitu Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah. Dari kalangan budak Bilal bin Rabah, dan dari golongan tokoh masyarakat atau pembesar Quraisy adalah Abu Bakar, yang merupakan sahabat dekat Nabi Muhammad. Setelah Abu Bakar masuk Islam, banyak orang-orang Quraisy yang juga memeluk agama Islam, misalnya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, Fatimah binti Khattab, Arqam bin Abdul Arqam, dan lain-lain. Mereka semua disebut Ashabikul Awalin, yakni orang yang terdahulu masuk Islam. Mereka itu mendapat agama Islam langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beberapa lama berdakwah secara individual, turunlah wahyu yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Mulailah Nabi Muhammad menyeru ke segenap lapisan masyarakat secara terang-terangan. Dalam hal ini ada yang menentang Nabi Muhammad, ada pula yang mengikuti ajakan Nabi Muhammad. Salah satu yang paling menentang Nabi Muhammad adalah paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Bukan hanya itu, masih banyak pembesar Quraisy yang menentang terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kendati demikian ada juga yang menerima dan mengikuti ajakan Nabi Muhammad, sehingga semakin hari pengikut Nabi Muhammad makin bertambah. Namun dengan bertambahnya pengikut Nabi Muhammad, hal ini membuat rintangan dan cobaan Nabi Muhammad dan para sahabatnya semakin besar. Para pembesar Quraisy semakin keras dalam menentang Nabi Muhammad SAW, tak jarang orang yang disiksa karena memeluk agama Islam, terutama dari kalangan budak. Bahkan Nabi Muhammad juga mendapat perlakuan yang sangat keras. Keadaan yang demikian inilah yang kemudian memicu Nabi Muhammad dan kaum muslimin melakukan hijrah. Misal ke Habasyah, Taif dan Madinah. Selanjutnya, fase Madinah. Pada fase Madinah ini, sebenarnya sudah kami bahas dalam video kami yang berjudul Kondisi Madinah Sebelum Islam. Bisa kalian tonton, linknya ada di deskripsi. Dalam video tersebut, dijelaskan bahwa suku yang pertama kali tinggal dan menguasai Yasrib atau Madinah adalah suku Amaliko. Mereka membangun perkampungan dan peradaban, kemudian bangsa Yahudi datang ke Madinah dan akhirnya menguasai Madinah setelah menaklukkan suku Amaliko. Kemudian bangsa Yahudi membangun sebuah peradaban dengan membuat benteng-benteng untuk berlindung dari serangan Arab Badui. Oleh karena itu, jelaslah bahwa sebelum kedatangan orang-orang Arab, Madinah sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi, baik secara ekonomi, politik, maupun intelektual. Namun keberhasilan orang Yahudi ini tak berlangsung lama, karena di sisi lain orang-orang Masehi Kristen di Syam sangat membenci orang-orang Yahudi. Mereka menganggap bangsa Yahudi telah menyiksa dan menyalib Isa Al-Masih. Dengan bantuan suku Arab, yakni Aus dan Khazraj, orang-orang Nasrani tersebut menyerbu Yasrib. Banyak pemimpin Yahudi yang meninggal, sehingga kekuasaan Yasrib jatuh ke tangan Aus dan Khazraj yang sebelumnya, kondisi Aus dan Khazraj merupakan buruh. Setelah mendapat kekalahan tersebut, bangsa Yahudi sebagai pihak yang tersisihkan, berusaha untuk memecah belah kedua suku tersebut.
Sehingga lambat laun provokasi penghasutan mereka nampaknya berhasil, akibatnya, muncul permusuhan antara kedua kabilah, sehingga terjadi peperangan yang tidak pernah berakhir. Salah satunya Perang Buas pada tahun 618 Masehi. Dalam kondisi seperti itu, bangsa Yahudi memiliki peluang untuk memperbesar perdagangan dan kekayaan mereka. Kekuasaan mereka yang sudah hilang dapat mereka rebut kembali. Sehingga hal ini di Yasrib terdapat 3 kekuatan yang mengendalikan Madinah, yaitu kabilah Aus, kabilah Khazraj, dan bangsa Yahudi. Dari ketiga kabilah tersebut, kerap sekali terjadi konflik. Bukan hanya konflik dalam perebutan kekuasaan, bahkan konflik ini merambat ke ranah agama. Kabilah Aus dan kabilah Khazraj memeluk agama Watsani atau menyembah berhala. Sedangkan bangsa Yahudi sebagai ahlul kitab mempercayai keesaan Tuhan atau monoteisme. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi sangat mencela suku Aus dan Khazraj yang dipandangnya sebagai kaum kafir. Sama halnya dengan penganut agama Watsani di Jazirah Arabia, pada bulan tertentu, yaitu Zulhijjah, suku Aus dan Khazraj melakukan ziarah ke kota Makkah. Mereka melakukan peribadatan dan penyembahan berhala yang ada di seputar Ka'bah. Ketika melakukan ziarah inilah mereka mengenal Islam. Kabilah Aus dan Khazraj lebih mudah memahami ajaran keagamaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, karena ajaran itu menyerupai ajaran-ajaran yang telah mereka dengar dari orang-orang Yahudi. Salah satunya mengenai akan datangnya seorang nabi baru. Karena itu, ketika mereka mendengar berita tentang adanya seorang nabi di Makkah, yaitu Nabi Muhammad, mereka dengan cepat menanggapi dan mempercayainya. Setibanya kabilah Aus dan Khazraj di Yasrib, mereka bercerita kepada penduduk tentang Nabi Muhammad SAW dan agama yang dibawanya, serta mengajak mereka masuk Islam. Sejak itu nama Nabi dan Islam menjadi bahan pembicaraan masyarakat Arab di Yasrib. Sehingga Islam dapat berkembang dengan pesat di Yasrib, sehingga Nabi pun menyuruh para sahabatnya untuk berpindah ke Yasrib. Di sisi lain kaum Quraisy sangat terperanjat mengetahui kondisi ini, karena mereka khawatir akan semakin kuatnya kekuatan Islam. Di samping itu, Madinah merupakan jalur perdagangan mereka ke Syam, sehingga jika mereka bermusuhan dengan orang-orang Madinah, perdagangan mereka juga ikut terancam. Situasi ini menimbulkan kaum Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal tersebut, Nabi Muhammad pun hendak hijrah ke kota Madinah. Sebelum itu beliau menyuruh Sayyidina Ali untuk menggantikan beliau di tempat tidurnya. Bukan hanya itu, Nabi Muhammad juga menitipkan barang-barang orang Mekah yang dititipkan kepada Nabi Muhammad untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammad berhasil keluar dari rumahnya, setelah mendapat pertolongan dari Allah, yang menidurkan orang kafir Quraisy, yang semalaman mengepung rumah Rasulullah. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya menuju kota Madinah. Masyarakat Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan sukacita, orang-orang Madinah berbondong-bondong memeluk Islam. Oleh karena itu Islam lebih cepat berkembang di Madinah. Dengan kehadiran Nabi Muhammad di kota Madinah, Madinah kemudian menjadi negara yang kuat, sejahtera, dan hidup berdampingan antar suku, yang sebelumnya kerap sekali terjadi konflik di antara suku-suku tersebut. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang riwayat hidup Nabi Muhammad dan perjuangan dakwah beliau setelah diutus menjadi Rasul. Kurang lebihnya kami mohon maaf, apabila terdapat penjelasan yang kurang tepat, atau kurang lengkap, bisa kalian lengkapi di kolom komentar. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, like dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.